Natasha, it's been a while since my last video. Jadi kali ini aku mau coba start sesuatu yang baru karena ya aku juga udah cukup lama vakum dari YouTube, dari konten-konten beauty. Jadi sekarang aku mau mulai konten baru tentang kehidupan aku di Korea. Nah, bagi kalian, mungkin kalian juga tahu melalui Instagram aku kalau memang aku tinggal di Korea sudah hampir 5 tahun. Aku kuliah, lulus, dan sekarang lagi kerja. Nah, karena ini spesial untuk menceritakan kehidupan aku gimana sih sebagai orang Indonesia di Korea, makanya kedepannya aku akan pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar video-videoku. And for those of you who are English speakers, if you want me to do a subtitle, please tell me so by leaving comments and I will provide subtitles for you. Nah, kali ini Natasha mau ngapain sih? Kalian nih bisa lihat kan ya di depan aku udah ada apa, dan aku yakin kalian juga sudah bisa nebak nih Natasha mau ngapain sih. Bener banget, Natasha kali ini mau masak. Mau masak apa sih Natasha? Nah, sebelumnya aku mau ceritain sesuatu. Jadi di Korea itu sebentar lagi ada yang namanya Hari Raya Chuseok. Chuseok itu kalau di Inggrisin bisa dibilang Korean Thanksgiving. Nah, mungkin kalau disamakan dengan Indonesia, Chuseok ini bisa dibilang sebagai lebarannya Korea. Karena saat Chuseok, banyak orang-orang pada pulang kampung, kumpul-kumpul keluarga, makan bareng, sembahyang bareng. Juga yang pastinya nggak boleh dilupain kalau hari raya namanya dapat THR. Bener gak guys? Jadi kalau di Indonesia, THR itu kan dapatnya dalam bentuk tunai. Tapi kalau di Korea itu, perusahaan-perusahaan dilarang untuk memberi THR dalam bentuk tunai. Makanya digantikan sebagai gift set. Nah, gift set ini banyak macam-macam. Mulai dari spam, tuna can, atau skincare bisa juga. Nah, yang paling ditunggu-tunggu kalau aku sih dapatnya namanya Hanu. Jadi ini loh guys, ini tuh Hanu namanya. Hanu itu apa sih? Hanu itu daging sapi Korea. Han dari Dehan Minggu, dan U itu sapi artinya. Nah, kalau kalian-kalian yang suka nonton drama Korea atau variety show Korea, kalian pasti tahu kalau sapi Korea itu mahal banget harganya. Makanya saat disuruh pilih, aku tentunya pilih Hanu. Kalian bisa tebak gak sih aku mau masak apa kali ini? Nah, ini sebenarnya Hanunya tuh Hanu yang dipotong untuk bikin bulgogi. Tapi karena aku juga udah lama gak pulang ke Indonesia, bosen kalian makan makanan Korea terus, dapat Hanu masa bikin bulgogi lagi gitu kan. Jadinya kali ini aku mau bikin masakan Indonesia dengan bahan-bahan yang ada di Korea ini, dengan bahan-bahan yang terbatas sih sebenarnya, tapi ya semoga hasilnya enak ya guys. Aku di sini udah punya cabe hijau, dalam bahasa Korea namanya gochu. Makanya ada namanya gochujang. Nah, gochu ini artinya cabai, jang itu artinya saus, jadi ya saus cabai gitu ya, sambal khas Korea gitu, gochujang. Terus aku punya ini. Nah, ini itu apa sih? Jadi aku sebagai anak kos di Korea maunya yang praktis, dan aku di sini sendiri. Kalau beli bawang putih yang buletan itu pasti ujung-ujungnya busuk dan gak kepake. Makanya akhirnya aku mutusin untuk beli yang ini. Jadi ini tuh frozen minced garlic. Jadi bawang putihnya sudah dihaluskan, terus di pack satu-satu, dan ini frozen, makanya lebih tahan lama. Kalau misalnya yang ada juga sih yang minced garlic juga yang di botolan gitu, tapi itu lebih nggak tahan lama dibandingkan ini. Dan karena aku jarang masak, makanya aku lebih pilih ini. Nah, ini tuh isinya seperti ini nih. Aku udah di froze buat nanti masak biar lebih gampang masaknya. Kayak gini bentukannya. Jadi udah di packing satu-satu gini buat mempermudah gitu. Terus aku punya cornstarch. Cornstarch ini sebagai pengganti maizena. Ini namanya oksusu mat jeonbun. Nah, di sini aku juga punya soltang. Soltang ini artinya sugar, gula. Nah, tapi aku punya di sini tuh brown jalo soltang yang penyerapannya di tubuh lebih dikit, jadi tubuh lebih menyerap sedikit gula. Makanya katanya ini sih bisa membantu kalian yang mau kontrol berat badan. Aku nggak tahu juga sih sebenarnya beneran apa enggak, tapi ya oke lah. Terus selain itu aku punya garam. Percaya nggak percaya guys, aku baru beli garam buat bikin video ini. Karena biasanya aku cukup pakai kecap asin aja sih. Jadi tapi kemarin nih karena baju baru gajian juga, makanya aku cobain beli Himalayan salt. Karena Himalayan salt ini katanya lebih bagus untuk tubuh. Lebih mahal sih emang, tapi well
dong. Kalau ini kan banyak juga jadi pakainya nggak cepet habis jadinya. Ya udahlah ya. Terus aku punya di sini mirin atau kalau Korea namanya matsul. Sebenarnya di Korea tuh ada matsul, ada mirim. Mirip-mirip sih sebenarnya, jadi jatuhnya ini arah masak gitu. Sebenarnya ini optional juga sih buat masakan kali ini karena aku tujuannya pakai matsul ini supaya bau dagingnya nggak terlalu kenceng. Terus sebagai bumbu lainnya aku punya kecap manis, guys. Ini bawa dari Indonesia loh, guys, kecap manis. Di Korea nggak ada kecap manis. Terus aku punya kecap asin. Jadi sebenarnya ini tuh kecap asin buat makan nasi sama telur. Cuman karena aku punyanya ini, ya udah jadinya kita pakai ini aja. Nah, kan semuanya udah nih. Bahannya udah aku jelasin satu-satu aku punya apa aja. Jadi kita mau masak apa sih hari ini, udah ketebak belum? Aku mau bikin namanya daging sapi cah cabai. Kas-kas mami KM. Jadi ya aku mau bikin daging sapi cah cabai ini yang bisa dimakan bareng bakmi, bisa dimakan bareng nasi untuk video kali ini. Jadi doakan supaya berhasil. Sebenarnya harusnya kalau nonton di resepnya sih guys, itu harus punya kecap Inggris sama bawang bombay. Tapi karena aku nggak suka bawang bombay, jadi aku dadah bawang bombay. Dan kalau untuk kecap Inggris, aku jarang masak pakai kecap Inggris juga untuk masakan lainnya. Jadi kayak untuk beli sebotol 3.000-an kayaknya nggak worth it. Makanya akhirnya aku nggak beli kecap Inggris, pakai yang ada aja lah, yang emang sering-sering dipakai gitu ya. Jadinya, yuk without further ado, let's start cooking! Yay! Langkah pertama yang akan aku lakuin adalah untuk marinate beefnya dulu. Let's start. Jadi si Hanu ini kita bakal marinate sama kecap asin dan juga selain kecap asin itu bakal aku marinate juga sama si matsul atau mirin untuk ngilangin baunya. Ini masih agak ini guys sebenarnya, cuman ya udah lah ya. Kecap asin sekitar 2-3 sendok. Tapi kalau misalnya rasanya kayaknya kurang ngerendam, mungkin boleh tambahin. Jadi karena sebenarnya tadinya resep yang aku baca itu buat 200 gram daging, tapi karena ini aku punya 300, jadi aku tambahin 1 sendok aja deh. Jadinya 4 sendok tuh kecap asin. Jadi dulu ini masih agak beku guys, gimana dong? Ya udahlah ya. Semoga aja hasilnya enak. Pokoknya bisa berharap. Ya guys, Natasha tuh nggak jago masak sebenarnya. Aku hanya masak untuk survive. Jadi ya oke. Terus pakai si matsul, masih baru guys, buka dulu ya. Oke. Matsulnya aku mau kasih sekitar 2 sendok. 1,5 sendok deh, 2 sendok kayaknya kebanyakan. Jadi sebenarnya di resepnya itu nggak pakai matsul, cuman aku tambahin aja supaya dia nggak bau. Gitu. Diaduk-aduk guys. Harusnya sih diaduk, cuman dagingnya masih agak-agak begitu deh. Ini kan udah aku kasih nih kecap-kecap dan segala macam. Untuk supaya dia meresap, kita bakal tungguin 10 menit. Oke? Nah, sambil nunggu bumbunya meresap ke dalam daging, aku mau potong-potong cabai. Sekarang kita buang dulu nih pentolnya si gochu ini. Karena siapa sih yang mau makan ujungnya? Bener nggak? Enak kali mau makan? Enggak kan? Maaf ya guys, saya receh. Serius. Di
Bye bye. Aku mau potong ini secara serong. Kenapa serong? Ya suka-suka aja, aku aja biar cantik. Ya yang penting sebenarnya rasanya nggak akan berbeda sih, mau kamu potongnya serong kek, mau lurus kek. Ya biar senang aja ngeliatnya. Buat kalian-kalian yang jago masak, lihat aku motong kayak gini, please jangan dihujat. Aku nggak jago masak guys, aku kan udah bilang aku masak hanya untuk survive gitu. Jadinya nggak cantik nggak apa-apa, yang penting bisa dimakan dan rasanya ya acceptable. Jadi oh ya by the way, ini tuh tadi aku belinya namanya oi gochu. Oi itu cucumber, gochu itu cabai, jadinya cucumber chili. Baiklah, tapi ini tuh nggak pedas guys, tau aku. Cabai Korea tuh yang pedas cuma satu, namanya Chongyang gochu. Dia tuh bentuknya mirip kayak gini, cuman lebih kecil aja. Tapi karena kemarin itu Chongyang gochunya mahal dibanding yang ini, jadinya aku akhirnya belinya ini aja deh. Toh aku nggak mau yang pedas-pedas, ya kan harus cuan. Bawel ya Natasha guys, maaf. Ya, pisauku sudah tidak terlalu tajam. Maafkan. Ini aku ambil balik si daging yang udah aku marinate tadi, terus aku aduk-aduk lagi biar bumbunya lebih merata. Tuh. Nah karena sebenarnya daging sapi cabai itu kan kuahnya rada-rada kental-kental gimana gitu ya, makanya aku habis ini mau aku tambahin si maizena atau cornstarch. Ini something cornstarchnya sekitar 2 sendok. Aku punya sendok di sini. Cornstarchnya sekitar 2 sendok. Tapi masukinnya satu-satu dulu aja deh, biar rata. Biar rata guys. Aku tuh clumsy banget kalau masak, jadinya tolong dimaklumkan dengan ketidakprofesionalan aku dalam memasak ini. Please be delicious. Semoga enak ya guys, semoga enak. Nah sekarang waktunya kita masak. Yuk masak dagingnya. Nah ini sebenarnya ya guys, kalau misalnya di Korea itu rata-rata yang bangunannya udah baru kayak apartemen, office style, itu kompornya rata-rata semua udah listrik. Udah jarang banget yang pakai kompor gas, mungkin kecuali kayak kalau restoran atau bangunan lama itu yang baru masih pakai kompor gas. Cuman kalau misalnya yang bangunan baru sih rata-rata udah listrik semua karena lebih aman juga sih kali ya. Ini aku panasin dulu si kompornya, pancinya juga biar panas. Terus kasih minyak, aku tuh biasa pakai air fryer guys, jadinya makanya ininya bentuknya itu spray. Gak usah banyak-banyak karena aku gak mau gendut. Jadi pakai minyaknya dikit aja, yang penting bisa buat numis. Sambil nunggu panas, mari kita buka si bawang putih. Wangi loh guys, ini wangi banget.
kalian bisa cium, wah ini enak banget wanginya. Aku pakai 2 biar wangi karena dagingnya kan juga lumayan banyak. Aku tuh suka bingung tau guys, sebenarnya ini udah panas apa belum. Jadi untuk tahu mendingan kita coba aja ya, masukin aja ini si udah panas guys ternyata. Kalau misalnya ini udah agak wangi, bisa masukin cabai. Ini aku nggak masukin semua deh. Bayangkan. Jadi ini cabenya ditumis sampai layu. Nah, kalau cabenya udah mulai layu, boleh kita masukin si dagingnya ini. Tambahin air sedikit. Udah gitu aku bakal bumbuin pakai kecap manis. Garam, kira-kira ya guys, kasih garamnya. Nah, di situ jangan lupa juga kasih gula biar ada gurih-gurihnya dikit. Karena kan aku nggak pakai MSG. Karena di sini jarang ada MSG. Ada sih sebenarnya, cuman karena aku dari kecil dibiasain nggak makan MSG, jadinya aku nggak pakai MSG. Oh yeah. Wanginya enak banget. Dan ya, coba nggak sih dengan diri sendiri bisa masak begini. Meskipun secara visual nggak gitu mirip sama bakmi, tapi setidaknya rasanya enak. Dan setelah ini aku mau bikin bakmi buat makan sama si daging ini. Jadi tadi aku udah mindahin dagingnya ke piring. Sekarang kita mau masak mie-nya. Pastinya siapin dulu airnya buat rebus mie. Bakmi sebenarnya ini beli di Indo. Pas aku masih di Indonesia, aku bawa ke sini, aku frozen jadi biar tahan lama. Dan syukurlah ini kayaknya masih bagus, jadinya kita masak pakai ini aja. Oke. Jadi sebelum mie-nya masuk ke air mendidih, ini sengaja aku uraikan dulu biar nanti kalau dimasak nggak menggumpal. Sambil nunggu, kita siapin dulu bumbu buat mie-nya nanti. Buat bumbu mie-nya sendiri, aku punya
kaldu ayam bubuk. Ini tuh merek Knorr, bawa dari Indonesia juga tentunya. Jadi ini supaya gurih juga, supaya ada rasa-rasa kaldu ayam juga. Jadi aku pakai sekitar, ya nggak banyak-banyak biar nggak terlalu asin karena tadi sapinya cukup asin. Terus biar ada pedes-pedesnya aku pakai cabai. Gak usah banyak-banyak juga karena tadi udah ada si cabai hijaunya. Terus aku pakein lada Korea itu kebanyakan lada hitam, nggak ada lada putih, jadinya ya mau nggak mau pakai lada hitam. Sesuai selera aja, seenaknya kalian suka seberapa berlada. Dan tentunya pakai minyak. Nah ini tuh aku pakai minyak babi. Mohon maaf buat teman-teman yang muslim, mungkin bisa diganti ke minyak bawang supaya halal. Jadi ini minyaknya non halal ya guys, tapi ini bisa diganti kok. Jadi airnya udah mendidih nih, waktunya masukin minyak. Jadi cara paling gampang untuk tahu minyak udah matang apa belum itu saat dia udah blubuk-blubuk aja. Udah matang, boleh disaring. Aku cuma punya panci kecil makanya susah banget nyarinya, jadi mendingan kita langsung tuang di wastafel aja, oke? Jadi ini setelah kita tirisin, sebenarnya kalau terlalu lengket karena dia kan ada tepung-tepungnya gitu tadi pas kita masukin. Kalau terlalu lengket bisa dibilas bentar pakai air dingin supaya dia nggak terlalu lengket. Jadi mie yang tadi udah kita tirisin bisa kita masukin ke bumbu yang tadi udah kita siapin. Aduh. Tips dari aku kalau mau gampang pakai sumpit, begini aja saat ngaduk, nggak usah sosokan pakai dua. Kalau udah teraduk rata, kita bisa tambahin si daging yang tadi kita udah bikin ke atas. Nah guys, kalau misalnya udah, ini jangan lupa supaya cantik kalau di foto ini pinggirannya dilap sama tisu, dibersihin. Tapi ingat pakai tisu baru, jangan pakai tisu bekas, apalagi habis bekas ngupil. Ew. No. Kamu kasih yeay, udah jadi guys. Aku terharu bisa bikin kayak gini. Sekarang berarti waktunya aku makan. Jadi teman-teman, jangan lupa semida. Yuk kita makan. Jadi ini video masak sekaligus guys, Yorkshire Hanu beda banget rasanya sama daging sapi biasa, empuk, nggak alot, dan saat digigit nggak ngelawan. Makasih banyak loh guys udah temenin aku masak sama makan hari ini, sama mukbang ala-ala hari ini. Makasih banget. I hope you guys enjoy this video as much as I enjoy making it. Ya aku harap video ini bisa jadi sedikit hiburan buat kalian. Dan jangan lupa untuk tinggalin komen di bawah supaya aku tahu kalian pengen video seperti apa ke depannya. Masak kah? Masak apa? Atau misalnya curhat tentang kehidupan Korea atau apapun itu. Leave comments down below. Juga jangan lupa untuk subscribe channel aku di atas. Juga nyalain lonceng supaya kalian bisa jadi yang pertama tahu tentang video terbaru aku. Dan juga like this video ya. Jangan lupa hit me up on Instagram juga biar kita bisa ngobrol-ngobrol di Instagram, oke? Ya, jadi thank you for watching. I hope you guys enjoy this video and I'll see you guys on my next video. Bye bye.